Thank you. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami dari Investment ingin mensosialisasikan mengenai subdana baru ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget ya, dalam arti cuman penamaannya sebagian nanti kita refresh karena sebenarnya secara strategi itu sama dengan subdana yang sebelumnya di produk sebelumnya gitu ya. Jadi kita tidak terlalu makan waktu banyak. Nanti akan ada 3 subdana baru yang benar-benar baru di teman-teman agensi lakukan. Itu ada 3 tematik, nanti kita akan lebih banyak ngulas di situ gitu. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan aja nanti di akhir sesi moderator Mbak Lisa nanti mungkin akan bisa buka pertanyaan. Oke, kita mulai aja ya. Kalau berbicara mengenai subdana nih ya, kita berbicara subdana, sebenarnya buat channel agency kita sudah mencoba untuk mewakili semua profil resiko gitu ya untuk pilihan subdana. Dari yang paling konservatif sampai yang paling agresif. Jadi total kita punya 11 itu eh, 8 diantaranya itu adalah untuk subdana konvensional, di mana itu akan ditempatkan atau menempel di produk SPL, dan 3 diantaranya itu adalah revamp fund, revamp subdana untuk yang syariah di IPL gitu ya. Jadi untuk masing-masing kelas kategori resikonya itu sudah menyesuaikan dan sudah mengikuti yang tersedia sekarang gitu ya. Semua dalam mata uang rupiah ya. Kalau dulu mungkin ada 1 USD, tapi untuk sekarang karena produk revampnya baru menyediakan yang rupiah, jadi untuk jalur distribusi teman-teman di agency kita menggunakan semua IDR ya. Nah, ini untuk semacam slide ini untuk mengasih tahu bahwa paling konservatif itu paling ke kiri gitu kan ya. Dan yang paling makin ke kanan itu adalah yang paling agresif, di mana kita punya agresif itu selain equity yang konvensional, nanti juga ada tematik yang mungkin lebih agresif di situ, gitu ya. Nah, kenapa sih mesti ada revamp subdana baru gitu ya? Sama mungkin dengan yang di produk tadi di awal, karena kita ada SEOJKPID baru nih 05 2022 di mana terkait dengan subdana itu ada beberapa yang kita harus lakukan revamp disesuaikan dengan SEOJK baru ini gitu kan ya. Kalau sebelumnya teman-teman mengenal di subdana existing itu ada harga jual dan harga beli, di mana antara harga jual dan harga beli itu ada spread 5% gitu ya. Di mana setiap uang masuk ke Allianz pada saat pembayaran premi, top up itu menggunakan harga jual ya, transaksi menggunakan harga jual. Tapi ketika sudah masuk di Allianz, pada saat klaim, redemption, withdrawal, pemotongan coya dan cor itu akan menggunakan harga beli. Jadi itu sudah berbeda 5% gitu ya. Nah, tapi di SEOJK yang baru tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan 2 harga. Jadi hanya diperbolehkan 1 harga. Antara harga jual dan harga beli itu hanya ada di 1 harga. Jadi nanti perbedaannya pada saat Bapak dan Ibu dan teman-teman lihat di website kita, kita hanya menggunakan 1 harga ya. Dan untuk di revamp produk sekarang, kalau sebelumnya itu subdana syariah itu menggunakan nama Alicia Rupiah Fixed Income, Alicia Rupiah Balance Fund, Alicia Rupiah Equity Fund, sama dengan produknya harus menggunakan unsur-unsur kata syariah gitu kan ya. Jadi kita merubah untuk di kelas B, kita rubah menjadi namanya Allianz Syariah Rupiah Fixed Income kelas B, Allianz Syariah Rupiah Balance Fund kelas B, dan Allianz Syariah Rupiah Equity kelas B. Jadi sekarang dipanjangin, tidak lagi disingkat. Kalau dulu kan disingkat Alicia gitu kan ya, kepanjangan dari Allianz Syariah. Tapi sekarang benar-benar dipanjangin karena menurut SEOJK baru kita harus menggunakan kata-kata syariah di dalam judul nama fundnya, di dalam judul nama subdananya tersebut. Lalu ketiga adalah perbedaan tematik yang tadi saya katakan, kita akan lebih banyak mengulas tematik karena ini benar-benar new buat teman-teman di agency, jalur distribusi agency. Jadi yang sebelumnya tidak ada tematik fund, hanya untuk flagship saja, dan sekarang kita ada 3 fund tematik baru di Smart Wealth, Rupiah Indo Consumer, infrastruktur, dan small medium capital, semuanya di kelas B, sudah menggunakan 1 harga. Lalu perbedaan keempat adalah mengenai manajemen fee. Walaupun sebenarnya tidak semua fund yang sebelumnya gitu kan ya, dibandingkan dengan fund sebelumnya itu banyak berubah, tetapi untuk beberapa fund seperti money market itu mengalami sedikit perubahan, yang tadinya 1% itu menjadi 1,5%. Sebentar saya pakai pointer.
Ya ini 1% jadi 1,5% gitu. Selebihnya semua itu sama ya 2%. Untuk yang equity fund, fixed income itu sama-sama 2%. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Next, produk dasar. Jadi sesuai dengan polisnya ya, untuk fund-fund yang baru, subdana-subdana yang kelas B ini akan menempel di Smartlink Protection Life atau SPL, dan untuk yang syariah itu akan menempel di Alicia Protection Life, di mana itu hanya menempel di produk-produk tersebut. Terus mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya nih, kalau sebelumnya dia punya produk yang lama nih, Smartlink Flexi Account Plus atau Smartlink New Flexi Account gitu kan ya, apakah boleh kita lakukan switching ke kelas B gitu ya, ke fund baru, ke subdana baru ini? Itu tidak diperkenankan gitu kan ya, karena tidak masuk ke dalam polis gitu kan ya, karena kontrak kita adalah kontrak polis, di mana dalam kontrak polis itu yang diperkenankan ada di fund-fund sekitar di dalam kontrak polis tersebut gitu. Tapi gimana kalau fund yang lama itu masih masih dikelola nggak sih sama Allianz? Jangan takut Bapak dan Ibu, fund-fund yang lama yang kelas sebelumnya gitu kan ya, itu masih kita kelola dan masih kita maintain. Karena apa? Karena aktivitas yang terkait dengan subdana tersebut, yang terkait dengan melakukan top up untuk produk-produk lama, terus switching gitu kan ya, pembayaran premi berkala gitu kan ya, buat customer yang memang masih melakukan pembayaran berkala, itu tetap kita maintain di fund-fund yang lama yang sebelumnya gitu. Jadi jangan takut, fund ini tidak ditutup gitu kan ya, tetapi tetap dilanjutkan dikelola karena memang masih ada existing customer yang produk-produk lama gitu. Tapi untuk yang produk-produk mana saja yang boleh gitu di switching, fund mana aja yang boleh di switching sesuai dengan kontrak polisnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang produk lama hanya di dalam fund tersebut gitu kan ya, di dalam kontrak tersebut. Yang untuk yang fund baru ini yang kelas B itu hanya di produk SPL dan EPL untuk yang syariahnya. Oke, kita coba masuk ke dalam kelas aset ya. Mungkin kalau tadi kita berbicara mengenai profil risiko Bapak dan Ibu. Nah, untuk pilihan kelas asetnya di fund-fund Allianz yang didistribusikan di jalur agency itu hanya terkait 3 kelas aset nih. 1, pasar uang, 2, pendapatan tetap, dan ketiga adalah saham gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya pasar uang? Mungkin sedikit refresh ya, mungkin ada yang sudah lupa atau seperti udah lama nih nggak di training gitu ya. Nah, pasar uang itu ada investasi atau modal yang disimpan dalam bentuk uang tunai atau setara kas lah, paling gampangnya taruh di tabungan deposito gitu ya. Nah, biasanya investasi ini lebih liquid, jadi kapanpun nasabah membutuhkan itu gampang untuk diakses ya. Tapi tentunya karena dia lebih liquid, imbal hasilnya atau mungkin return-nya itu tidak setinggi yang memang lebih tinggi resikonya gitu ya. Nah, untuk fixed income itu atau pendapatan tetap itu investasinya dalam bentuk surat hutang gitu ya. Surat hutang baik surat hutang negara maupun surat hutang pemerintah nih gitu. Negara ataupun surat hutang korporasi gitu ya. Nah, nanti pengembaliannya biasanya dalam apa? Selain dari potensi gain or loss, jadi kenaikan harga, penurunan harga, itu kan termasuk potensi gitu ya, dapat juga berupa bunga dan kupon. Tetapi kalau di unit link gitu kan ya, itu kuponnya tidak dapat dirasakan langsung, tidak ada pembagian kupon, tapi sudah terrefleks langsung ke dalam NAV yang kita sudah hitung secara harian valuasinya. Jadi sudah termasuk di situ kalau ada pendapatan kupon, pendapatan bunga, atau pendapatan penjualan karena ada gain di situ, itu sudah terrefleks semua di dalam NAV gitu ya. Dan kalau untuk saham itu bedanya, kalau tadi fixed income itu adalah kepemilikan hutang ya, orang berinvestasi dalam bentuk hutang gitu kan ya. Kalau saham adalah kepemilikan terhadap suatu korporasi yang sudah go public, yang diterbitkan oleh perusahaan gitu ya, yang terdaftar di dalam bursa gitu, Bursa Efek Indonesia. Jadi dengan berinvestasi di saham biasanya mempunyai potensi capital gain and capital loss gitu kan, ada potensi naik dan turun harga. Sama dengan tadi fixed income, ada juga dividen. Kalau tadi di fixed income ada kupon gitu kan ya, atau mungkin orang familiar bunga gitu, tapi biasanya kita menyebutnya kupon kalau di fixed income. Nah, kalau di saham itu ada dividen, kalau dia ada bagi keuntungan atau bagi laba. Sama dengan tadi kalau di unit link fixed income, jadi kalau di unit link saham, bentuk gain and loss-nya atau dividennya itu tidak bisa dirasakan langsung gitu. Dividen, misal bagi dividen kita
bagi-bagi dividen tidak, tetapi sudah terrefleksi langsung dari penghitungan NAV setiap hari, gitu. Next-nya, nah ini menggambarkan bahwa dalam instrumen-instrumen investasi semakin high risk itu semakin memiliki potensi imbal hasil yang tinggi juga. Nah, mungkin ini adalah yang familiar Bapak Ibu sering dengar gitu ya mengenai alat-alat instrumen investasi dari tabungan, kas, deposito, obligasi, properti, saham, atau bahkan sekarang lagi waktu pandemik lagi in adalah kripto. Semakin tinggi hasilnya, potensinya gitu kan ya, itu juga semakin high risk gitu ya. Kembali berarti ketika kita menempatkan ke instrumen investasi, kita juga harus lihat seberapa acceptable-nya, menerimanya kita terhadap resiko yang akan terjadi di instrumen investasi tersebut. Oke. Next, berarti, nah ini adalah mungkin hanya refresh sedikit juga. Di kita ada subdana flagship dan tematik. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau flagship ini adalah biasanya subdana basic pertama kali atau dasar lah ya yang di semua perusahaan di industri itu pasti punya. Jadi kita paling gampang untuk melihat kalau dibanding-bandingkan dengan performance review-nya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya dia tidak punya kekhususan tema tertentu gitu terhadap satu sektor gitu kan ya. Jadi lebih umum gitu ya. Dan biasanya ini subdana yang cocok buat nasabah yang belum punya pengalaman investasi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman di sini mau memperkenalkan pilihan fund atau pilihan subdana kepada customer, dimulai dulu dari yang flagship dulu nih. Flagshipnya tuh tadi ada money market, fixed income, ada balance plus, dan ada equity gitu ya. Dan untuk syariahnya juga gitu ya. Nah, itu dikenalkan dulu yang situ, karena itu biasanya yang paling umum. Baru kemudian ketika dia sudah accept dengan segala resikonya, gitu kan ya, boleh mencoba yang namanya subdana tematik. Biasanya karena kalau tematik ini dia akan fokus ke dalam satu sektor saja. Jadi tentunya walaupun sama-sama equity di fund equity, tetapi walaupun resikonya sama, equity itu agresif, tapi dia punya resiko yang lebih tinggi lagi karena sensitivitas dia terhadap strategi satu sektor itu akan mempengaruhi gitu. Tapi kelebihannya adalah buat customer yang pengen diversifikasi portofolionya lebih luas gitu kan ya, sudah pintar melihat satu sektor ini plus minusnya di mana gitu ya. Ini bisa menjadi tambahan peluru ya buat teman-teman kalau kita punya jenis fund baru untuk diperkenalkan ke customer gitu. Nah, ini pilihan subdananya yang flagship syariah, flagship konvensional, dan tematiknya. Ya. Untuk flagship sendiri sebenarnya kita ada 5 untuk yang konvensional. Kita ada money market, fixed income, balance plus, dan equity gitu ya. Untuk masing-masing strategi investasinya di money market, tentunya kalau money market 100% nih, 100% ada di instrumen pasar uang, ada di deposito, ada di kas, seperti itu. Sedangkan untuk fixed income, 80-100% ada di instrumen pendapatan tetap. Tingkat resikonya terlihat berbeda gitu, dari konservatif ke moderat gitu ya, biayanya juga 2%. And then kalau untuk balance dan balance plus itu dia memiliki tingkat resiko yang sedikit berbeda, yang satu moderat gitu, yang satu moderat lebih ke agresif. Karena apa? Untuk yang balance plus itu dia porsi instrumen sahamnya lebih besar range-nya. Jadi dia lebih ke arah yang agresif tapi tetap menjaga moderatnya karena dia ada porsi campuran di fixed income-nya gitu. Dan untuk yang equity itu 80%-100% ada di saham, sisanya 0-20% ada di penempatan di pasar uang. Dan untuk equity semuanya agresif tentunya ya, karena risiko dari saham sendiri underlying-nya itu adalah agresif. Tapi untuk 3 ini yang harus di-highlight, ini lebih agresif dibandingkan equity yang konvensional. Dan untuk yang syariah flagship, kita saat ini cuman punya 3, yang untuk fixed income, balance fund, dan untuk yang equity. Sama tingkat profil resikonya moderat dan agresif sesuai dengan kelas asetnya masing-masing. Ya. Nah, kita masuk ke tematik fund nih, Smart Wealth kelas B, di mana seperti yang tadi saya katakan, itu masuk ke dalam kategori underlying saham, gitu ya, di mana
mata uangnya rupiah dan profil resikonya agresif. Jadi hati-hati sekali kalau misalnya customer atau teman-teman menjelaskan untuk ketiga fund ini sangat-sangat agresif ya karena dia hanya berfokus ke beberapa sektor yang sesuai dengan namanya. Kayak contohnya Smart Beta Indo Consumer itu pasti ke sektor consumer, infrastruktur ke infrastruktur, small medium capital berarti ke saham-saham yang kapitalisasinya atau modalnya itu lebih ke kecil dan menengah gitu ya. Dan ini juga bisa dilihat di Bloomberg kalau misalnya mencari di Bloomberg itu bisa dicari dengan kode yang ini gitu. Tujuannya tentunya kalau kita berbicara investasi, semua subdana investasi itu menyediakan hasil investasi secara maksimal untuk jangka panjang. Nah, instrumennya 0-20% ada di jangka pendek, 80-100% ada di saham. Nah, pasti Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian familiar ya dengan logo-logo ini ya. Ya, sesuai dengan namanya nih, dengan logo-logonya nih biasanya kan kita sehari-hari nemuin ya dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Kalau Unilever itu yang gambarnya U ini gitu kan ya. Ini adalah penghasil hari-hari kita lah kayak dari sabun, minyak, bumbu masak, makanan, sampo gitu ya. Itu ada di Unilever. Bukalapak nih e-commerce gitu kan ya. Terus ini adalah rumah sakit. Ada juga Cimory gitu ya. Alfamart, ada juga Kalbe gitu kan yang memang hari-hari mungkin Bapak dan Ibu bisa temuin. Ada lagi banyak ada Astra segala macam ya, rokok gitu ya untuk konsumer. Yes, itu semua masuk ke dalam definisi konsumer yang kita miliki gitu kan ya. Kita menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh Global Industry Classification Standard di mana kita memasukkan unsur consumer discretionary dan staples di sini. Bedanya apa sih Sari antara dua ini gitu ya? Paling gampangnya mungkin kalau kita sehari-hari kita biasanya tuh kalau dulu sekolah ada kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu kan ya. Nah, untuk yang discretionary itu lebih ke kebutuhan kebutuhan sekunder dan tersier gitu ya. Jadi mencakup bisnis-bisnis yang cenderung paling sensitif terhadap siklus ekonomi. Segmen manufaktur meliputi otomotif, barang, tahan lama rumah tangga, peralatan rekreasi, tekstil, dan pakaian jadi. Kenapa demikian? Biasanya kenapa sensitif dengan siklus ekonomi? Biasanya kalau siklus ekonominya lagi turun gitu, lagi jelek gitu ya, biasanya ini mungkin akan menjadi kebutuhan kedua nih yang harus tidak menjadi kebutuhan utama yang harus terpenuhi gitu. Jadi dia cenderung nih kalau siklus ekonominya lagi drop, nanti mungkin bisa ada pergerakan permintaannya itu tidak sebesar ketika ekonominya lagi normal gitu ya. Sedangkan kalau staples itu yang kurang sensitif terhadap siklus ekonomi. Mau ekonominya lagi bagus, mau ekonominya lagi jelek, kita nggak mungkin nggak mandi, kita nggak mungkin nggak sabunan, nggak sampoan, kita nggak mungkin nggak makan gitu ya. Jadi consumer staples ini adalah yang sehari-hari nempel di kita sehari-hari deh gampangnya seperti itu. Dan tadi kayak Unilever, kayak Cimory kan mungkin kita mengkonsumsinya itu setiap hari. Ya paling gampang ditemui selama masih ada Alfamart kita cari gitu kan ya itu paling gampang. Itu masuk dalam kategori customer staples gitu ya. Kenapa kita menggunakan kategori ini gitu ya? Karena kategorinya memang lebih luas dan tidak segmented gitu. Jadi kita punya diversifikasi jauh lebih luas dibandingkan kita ke segmen yang sangat misalnya kita staples aja gitu kan ya. Pasti akan cukup beresiko. Jadi dengan adanya discretionary dan staples gitu kan ya kita bisa mempunyai diversifikasi underlying nama-nama saham yang lebih luas lagi gitu. Nah, kenapa konsumsi ini menarik ya Bapak dan Ibu sekalian nih gitu. Baru keluar data pertumbuhan ekonomi domestik bruto Indonesia di tahun 2022 di mana ekonomi Indonesia itu sudah kembali sebelum pra-pandemik bahkan lebih tinggi lagi gitu kan ya. Kalau sebelumnya kita karena pandemik 2 tahun bahkan sempat minus di 2020, di 2021 kembali menanjak, di 2022 sepanjang tahun 2022 itu sudah naik bahkan sebelum masa pra-pandemik gitu ya. Waktu itu sebelum pandemik itu di 5,02, sedangkan kemarin di 2022 5,31%. Nah, terlihat di sini pertumbuhan ekonomi di Indonesia bertumbuh itu sebagian besar adalah kontribusi dari konsumsi rumah tangga nih dan kinerja ekspor yang sepanjang 2022 itu cukup baik gitu ya. Dan
Dilihat lagi, kita punya jumlah penduduk di September 2020 lalu itu adalah di angka 270 juta, gitu kan ya. Kita termasuk Big Five lah ya, negara yang memiliki kontribusi jumlah penduduk yang sangat banyak, gitu kan. Dan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya 1,25%. Ini baik sebenarnya dari sisi konsumsi, berarti kan makin banyak penduduk, berarti barang-barang konsumsi ini masih ada yang belanja gitu kan ya, yaitu orang-orang penduduknya. Beda halnya kalau misalnya penduduknya sudah dikit gitu kan ya, kayak misalnya contohnya di negara Jepang atau mungkin di beberapa negara di Eropa yang jumlah penduduknya sedikit gitu. Tentunya pertumbuhan domestik brutonya dari konsumsi rumah tangga itu tidak sebesar kontribusi seperti di Indonesia. Apalagi di Indonesia, persentase usia produktif itu cuma cukup lumayan tinggi, antara 60-70% nih. Bahkan di 15 sampai 64 tahun berdasarkan hasil sensus itu demografinya 70% gitu kan ya. Jadi di mana orang di situ produktif, menghasilkan duit gitu, pasti dia ada kebutuhan buat belanja, buat jajan lah bahasanya gitu kan. Jadi ini merupakan satu daya tarik tersendiri kenapa saham-saham yang terkait dengan konsumsi ini cukup menarik gitu kan ya untuk Bapak dan Ibu menjadi pertimbangan gitu ya. Dan sebagian besar itu konsentrasinya di Pulau Jawa gitu. Nah, jadi kesimpulan terbesarnya gitu kan ya, selling point-nya, pilihan dana subdana equity strategi tema sektor konsumsi ini merupakan salah satu pilihan yang bisa menjadi diversifikasi, satu alat diversifikasi yang tadinya mungkin hanya equity aja gitu, kalau equity kan ke semua sektor. Jadi kalau memang mau ada kebutuhan booster segala macam gitu kan ya, booster performance lah supaya lebih ini diversifikasinya bisa dilihat bagaimana sektor konsumsi ini memberikan kontribusi. Terus kita tahu bahwa konsumsi adalah kebutuhan dasar, terutama yang tadi staples gitu kan ya. Keadaan ekonomi lagi anjlok kayak 2020, tetap kita makan gitu kan, kita tetap mandi gitu, kita tetap membeli barang konsumsi dasar. Ketika ekonomi sudah stabil dan membaik, tinggal membeli ekstranya nih kayak sekundernya atau tersiernya. Jadi konsumsi itu mau nggak mau terus berjalan gitu kan ya, tinggal nanti dia lebih banyak di mana nih karena siklus ekonominya. Sudah gitu tadi perekonomian di Indonesia PDB-nya banyak ditopang dari konsumsi masyarakat seiring dengan pertambahan usia produktif, populasi gitu kan ya. Itu dapat menjadi daya tarik tersendiri. Berbeda mungkin negara-negara yang secara populasi sudah mengecil gitu kan ya, tidak sebanyak pertumbuhan yang ada di Indonesia. Kayak contohnya Jepang gitu kan ya, di mana Jepang itu banyak, kemarin sempat baca berita, banyak sekolah yang tutup karena anak usia sekolah itu sudah banyak yang sudah makin jarang gitu. Jadi untuk di beberapa wilayah mereka menutup sekolahnya. Sedangkan kalau Indonesia cukup seimbang usia-usia kelahiran baru gitu, pertumbuhan penduduk baru itu masih cukup merata gitu ya. Jadi ini salah satu poin penting kenapa konsumsi bisa menjadi satu menarik. Secara fund sendiri Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk fund exit Desember 2022 ya, untuk saya membuat perbandingan antara kelas A dan fund yang induknya gitu kan ya, yaitu induk konsumer yang sudah keluar di 2013 dan kelas B ini baru keluar di 2021 gitu ya, dimana memang sebelum SEOJK tapi kita sudah membuat membuat satu harga gitu ya pada saat itu. Dan secara performance memang antara kelas A dan kelas B gitu ya, antara induk sama kelas B-nya, share kelas B itu tidak terlampau jauh berbeda gitu ya, karena memang mungkin ada perbedaan AUM gitu kan, karena satunya baru gitu kan, itu pasti akan mempengaruhi gitu ya. Dan untuk pemilihan nama-namanya di situ bisa dilihat di dalam fund exit juga yang bisa diakses melalui email melalui website gitu ya. Itu kepemilikan 10 besar kepemilikan itu ada di saham-saham yang terlampir di layar. Masuk ke dalam infrastruktur, ya sama dengan tadi Indo Consumer itu akan berfokus ke dalam satu sektor, yaitu sektor konsumsi gitu kan ya, yang terdiri dari staples dan discretionary, atau bahasa gampangnya sekunder, premier gitu ya, paling gampang mungkin kita ini sehari-hari gitu kan. Kalau infrastruktur sesuai dengan namanya, Smart Wealth Equity Infrastruktur, kelas B ini akan ditempatkan ke sektor infrastruktur. Hanya saja infrastruktur yang kita terapkan itu infrastruktur yang diversifikasi
diversifikasi sektornya lebih luas. Ada 13 sektor kurang lebih yang masuk ke dalam GICS, Global Industry Classification Standard, di mana di sini mungkin ada yang nanya, kok commercial banking masuk ya Sar di dalam definisi sektor infrastruktur, kan dia bank gitu kan ya, Bapak dan Ibu. Di dalam GICS ini dia melihat sektor tidak hanya yang terkait dengan pelaksana aja nih terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga yang mensupport infrastruktur itu berjalan. Jadi gampangnya dalam pemerintah membangun jalanan atau membangun ibu kota baru deh IKN, dia kan pasti cari investor. Selain cari investor juga dia dari investor ini pasti pendanaannya juga selain itu dari perbankan juga. Karena itu pasti akan berimpact terhadap hulu ke hilirnya nih infrastruktur ini akan berjalan. Jadi dengan sektor yang diterapkan di GICS ini kita melihat diversifikasinya jauh lebih luas. Jadi di situ ada 13, ada commercial banking, telco, ada juga oil and gas, consumer fuel, terus construction, ada utilities, gas utilities, ada wireless telekomunikasi, metal mining gitu kan. Itu semua ada keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Jadi itu kita masukkan ke dalam klasifikasi kita. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti di Funfexit kok ada bank di situ di top 10 holding gitu kan ya. Karena perbankan ini kan juga mensupport terhadap pendanaan terhadap infrastruktur yang berjalan. Nah, kenapa fund ini menarik gitu ya? Satu, kita tahu 2 tahun sudah berlalu dan kita dari pandemik sudah ke endemik gitu ya. Peningkatan aktivitas ekonomi sudah perlahan, sudah normal, jalanan di Jakarta sudah mulai macet gitu kan ya. Ekonomi sudah berjalan baik, kembali perbankan juga mulai liquidity banyak, terus dia menyalurkan kredit gitu kan semakin lancar gitu kan ya, karena ekonomi sudah kembali pulih. Permintaan ada walaupun mungkin di tengah suku bunga yang tinggi gitu, tapi permintaan sudah kembali normal, ekonomi sudah kembali. Kemudian new normal nih, kebutuhan merubah gaya hidup masyarakat di mana kebutuhan terhadap perangkat teknologi ini juga cukup tinggi, di mana tadi ada beberapa sektor yang terkait dengan teknologi kayak telekomunikasi itu juga semakin besar, terhadap data itu juga semakin besar, sehingga membuat karena sektor tersebut masuk ke dalam infrastruktur kita gitu kan ya, sektornya itu juga cukup menarik gitu kan ya. Terus pembangunan infrastruktur kita tahu hampir 10 tahun Pak Jokowi menjabat gitu, dia fokus dari awal adalah membangun infrastruktur yang cukup masif gitu kan ya. Jadi membangun bandara-bandara, membangun jalan tol gitu kan di Jakarta sendiri atau di sekitaran Jakarta lah. Kita merasakan di Pulau Jawa bagaimana jalan tol menghubungkan dari Pulau Jawa yang paling ujung ke ujung gitu kan ya. Jadi itu suatu hal yang cukup menarik kenapa infrastruktur ini salah satu fund yang kita create gitu kan ya untuk bisa memberikan diversifikasi untuk customer kita, untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa melengkapi kebutuhannya gitu. Dikaitkan juga dengan ekonomi saat ini, terus pemerintah juga programnya juga semakin mengarah ke arah infrastruktur gitu ya. Dan kita berharap juga nanti after 2024 ke atas itu juga akan menjadi tetap menjadi fokus utama sehingga infrastruktur ini bisa terus berkembang dan berjalan dengan baik gitu. Jadi intinya dari sisi perbankan karena likuiditas bertambah dan membaiknya aktivitas itu juga akan mendorong optimisme daripada pasar. Ini karena ada di dalam sektor ini gitu kan ya, itu bisa menambah performance menjadi lebih baik. Terus juga fokus ke tech beberapa waktu terakhir karena kita juga udah mulai digitalisasi ya hidupnya gitu kan ya, nggak jauh-jauh dari digital, itu juga mendapatkan sentimen yang cukup positif. Terus juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur itu saat ini cukup berkembang dengan pesat ya, karena juga pemerintah proyeknya juga banyak gitu kan ya. Habis selesai bangun ini, bangun ini, bangun ini. Jadi semua itu mendapatkan sentimen positif untuk di bidang infrastruktur ini. Gimana dengan performance-nya sepanjang Desember sampai 1 tahun di 2022 ya, dilihat memang karena pandemik 2 tahun terakhir 2020 sampai 2021 lah ya, 2020 akhir sampai 2021, pemerintah kan mengalihkan budgetnya APBN itu dari yang infra ke kesehatan gitu. Jadi memang terlihat itu menjadi salah satu faktor gitu kan ya berkurang infrastruktur. Selain itu juga perbankan kan juga lagi drop gitu ya selama 1 tahun terakhir. Tapi dilihat secara 5 tahun, secara 3 tahun sebelum pandemik itu
fund ini memberikan performance yang baik juga gitu kan ya. Jadi ini cukup menarik, Bapak dan Ibu bisa menjadi salah satu pilihan, tapi ingat resiko terhadap salah satu sektor ini sangat sensitif. Jadi harus disesuaikan dengan profil resiko dari customer masing-masing karena dia hanya berfokus terhadap satu sektor. Ini akan lebih tinggi resikonya dibandingkan fund konvensional equity. Next, yang terakhir adalah small medium capital class B, di mana sesuai dengan namanya ya, ini akan ditempatkan di saham-saham yang memiliki modal kecil dan menengah gitu. Kenapa ini menarik gitu kan ya? Tadi di slide sebelumnya kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi, wow, Indonesia cukup gila-gilaan gitu kan. Bahkan kita sudah lebih tinggi daripada pra-pandemic. Jadi ini merupakan peluang untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki modal small dan medium ini juga menjadi menarik karena kita lihat pertumbuhannya mulai signifikan nih. Kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang modalnya small sama medium itu beberapa tahun terakhir itu bahkan mengungguli perusahaan-perusahaan yang modalnya besar gitu ya, big cap company gitu ya. Jadi ini cukup menarik untuk bisa menjadi pilihan nasabah ketika nasabah mau melakukan diversifikasi resiko untuk aset equity-nya gitu kan ya. Dan sekarang boleh dibilang sebagai titik awal pertumbuhan dari sektor teknologi ya. Di teknologi di Indonesia baru muncul sekitar 1 sampai 2 tahun terakhir gitu kan ya, dan baru masuk ada sektor teknologi yang berfokus pada teknologi. Jadi ini masih istilahnya baru permulaan lah. Beda halnya dengan di luar negeri. Kalau di Amerika teknologi di sana sudah mulai establish gitu ya, sudah mulai jejak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita baru mulai. Nah, ambil momentum itu di mana titik awalnya ini bisa untuk in the long term itu bisa menjadi chance buat customer untuk mendapatkan imbal hasil secara jangka panjang. Nah, tadi pertumbuhan ekonomi sudah saya bahas, dan ini kalau di sisi sebelah kanan itu memperlihatkan GCI Index versus dengan kita punya fund di SMC gitu kan ya, di induk fundnya. Nah, ini yang warna orange adalah fund SMC Small Medium Capital, dan warna biru adalah indeks IHSG. Di mana di sini Small Medium Capital Fund itu memberikan performance yang jauh mengungguli daripada indeks IHSG sendiri ya. Tadi karena kesempatan-kesempatan di Indonesia yang untuk small medium itu bisa berkontribusi bagus gitu ya beberapa tahun terakhir. Selain karena pertumbuhan ekonomi yang membaik gitu kan ya, terus kinerja saham seperti orang, ibarat kata seperti kayak orang berlari gitu ya. Ketika dia masih langsing gitu kan ya, masih kurus gitu kan ya, dia bisa berlari dengan kencang. Sama juga dengan saham-saham dengan modal kapitalisasi yang cukup kecil gitu kan ya, dia akan mungkin bisa punya chance untuk berlari lebih kencang dibandingkan yang sudah mungkin cukup banyak gitu capitalnya atau modalnya gitu ya. Dan beberapa waktu terakhir gitu kan, terutama era pandemik nih, banyak bertumbuh investor retail Bapak dan Ibu, di mana investor retail itu biasanya kan mereka mengejar cuan, mengejar return yang lebih baik. Nah, mereka lebih suka untuk berinvestasi di saham-saham yang memiliki kapitalisasi kecil dan menengah. Ini jadi satu hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan untuk customer apabila mau mendiversifikasikan aset resikonya ke small medium capital. Ya, highlightnya adalah meskipun small medium capital, kita di Allianz juga melihat memaintain yang namanya resikonya. Jadi kita nggak sembarangan milih small medium capital perusahaan yang kecil dan menengah gitu ya. Kita nggak asal untuk mengalokasikan. Kita juga harus melihat bagaimana reputasi perusahaan tersebut. Kita nggak sembarangan menempatkan dana kita karena kan ini dana nasabah untuk di small medium capital. Tapi kita harus lihat gimana reputasinya, gimana GCG-nya, gimana dia punya screening lah. Kita punya screening dalam menempatkan ke saham-saham tersebut. Sudah begitu, kita punya tren positif baik di pertumbuhan ekonomi maupun data-data ekonomi kita gitu, yang bisa menjadi peluang menarik nih buat investor untuk mempertimbangkan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang masih bermodal kecil dan menengah. Terus pertumbuhan dari sektor teknologi gitu kan ya, itu juga menjadi titik awal di mana kalau kita dibandingkan dengan mungkin negara maju yang sudah lebih established dulu teknologinya, di Indonesia kan baru setahun terakhir gitu ya bisa menjadi titik awal customer ataupun nasabah yang ingin berinvestasi itu mengikuti dari titik awalnya nih,
gitu kan ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan gitu kan ya, diversifikasi. Gimana nih dengan performance-nya? Performance-nya as per Desember 2022 menarik ya gitu kan ya. Pada saat memang kalau kita berbicara 1 tahun atau 2 tahun terakhir, memang karena kondisi ekonomi itu menjadi agak sensitif karena kalau small medium capital ini juga rentan gitu kan ya terhadap keluar masuk gitu kan ya, terhadap trading lah boleh dibilang. Jadi dibandingkan dengan tolak ukur IHSG itu di setahun terakhir itu cukup tertinggal, tetapi in the long term ya kita harapannya kalau misalnya kondisi ekonomi terus membaik, terus stabil gitu kan ya, beberapa tahun ini, 1 tahun inilah at least stabil, dan tahun depan itu pada saat pemilu juga lebih oke gitu kan ya, itu akan kembali bisa mengungguli tolak ukur. Kita berharap ya secara jangka panjang bisa terlihat di 3 sampai 5 tahun itu performance-nya jauh mengungguli daripada IHSG. That's why kenapa pilihan ke fund ini menjadi sangat menarik gitu kan ya. Bisa menjadi salah satu diversifikasi untuk nasabah-nasabah yang sudah terbiasa dengan resiko naik turunnya harga, dengan resiko volatility atau fluktuasi harga, itu bisa mendapatkan diversifikasi ke fund yang punya potensi tinggi imbal hasilnya dengan resiko tentunya yang tinggi juga. Dan kalau dilihat 10 kepemilikannya ya, memang masih ada nama-nama besar di situ, ada Astra, BCA atau Mandiri gitu kan ya. Karena memang kita menggunakan tolak ukur IHSG nih gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita hilangkan 100% gitu kan ya untuk nama-nama tersebut, tetapi porsinya memang tidak sebesar di fund konvensional nih, di subdana konvensional yang equity. Tapi kita untuk mengimbangi bobot yang ada di bursa. Jadi jangan, supaya kalau misalnya ternyata big cap-nya yang bermain gitu kan, yang berlari gitu kan ya, sentimennya itu kita juga tidak terlampau jauh ininya gapnya gitu ya. Dan untuk yang small medium itu ada nama-nama Mcash, ada MDKA, ada Merdeka Cooper, ada Sarana Meditama Metropolitan gitu kan ya, itu masuk ke dalam beberapa nama-nama small medium capital. Oke, sudah selesai Mbak Lisa. Ada pertanyaan? Mau silahkan. Oke, thank you Mbak Sari. Ini ada pertanyaan satu dari Pak Theodorus. Untuk pengelolaan subdana ini, apakah masih dalam produk reksadana dikelola oleh MI atau under KPD? Oke, terima kasih Pak Theodorus. Oke, saya berbicara mengenai SEOJK dulu ya, yang diperbolehkan sekarang itu yang seperti apa. Dan untuk yang SEOJK baru yang tadi yang 05 2022, kita sudah tidak lagi diperbolehkan menggunakan dana fund on fund kecuali pada fund fixed income atau pendapatan tetap. Jadi untuk fund equity, money market sudah tidak diperbolehkan menggunakan fund on fund terhadap reksadana gitu ya. Kalau kita mau menunjuk salah satu manajer investasi untuk mengelola fund kita atau mengelola subdana kita akan menggunakan KPD. Jadi eksklusif hanya buat Allianz, tidak dijual umum gitu kan ya. Dan itu sebutannya KPD. Jadi harus ada kontrak pengelolaan dana KPD gitu ya, yang kita serahkan. Misalnya let's say misalnya kita KPD ke MI kayak Schroders, atau mungkin juga kita punya sister company gitu kan ya, AGI gitu, Allianz Global Investor Asset Management Indonesia gitu kan ya, itu kita akan lakukan KPD. Namun untuk subdana-subdana yang didistribusikan melalui channel agency ini, dari 11 fund ini, semuanya kita sudah lakukan in-house di divisi kami di investment. Jadi tidak kita even lakukan KPD gitu kan, karena fund on fund udah nggak boleh gitu kan ya. Even kita lakukan KPD sudah tidak dilakukan KPD gitu kan. Jadi semua sudah kita lakukan in-house. Baik meskipun yang fixed income masih diperbolehkan gitu kan, fixed income negara itu kita masih diperbolehkan, tapi kita tidak menerapkan KPD untuk di fund-fund atau di subdana yang didistribusikan di agency gitu. Jadi all dari 11 fund itu kita akan lakukan in-house di divisi kami di investment. Demikian Mbak Lisa, semoga menjawab.